Siap, Kak. Siap, Risalam. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang. Siang, luar biasa. Yes. Duduk. Oh. Iya. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Apakah kalian sehat-sehat saja? Sehat. Sehat ya? Ya, Ibu. Berarti kita siap untuk belajar hari ini. Mata pelajaran apa tuh? Biologi. Iya, mata pelajaran biologi. Iya. Sebelum kita mulai aktivitas belajar kita di hari ini, saya minta satu orang untuk bawa kita dalam doa. Ya, Mona silakan. Ibu Guru dan teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan doa ini dengan kepercayaan akan kita mampu maju. Berdoa. Ya Tuhan, biarkan kami akan belajar di siang hari ini, Tuhan memperlakukan kehidupan kami, supaya apa yang diberi para guru kami bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, amin. Silakan duduk. Terima kasih. Iya. Kita siap ya untuk belajar ya? Siap. Semangat? Siap. Siang, luar biasa. Iya. Ibu absen ya? Iya, Ibu. Ibu pelajar yang tidak hadir? Tidak. Tidak, Ibu. Semua hadir ya? Hadir. Semua hadir. 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 Oh, hadir semua ya? Iya. Berarti absennya kita semua hadir ya? Iya, Ibu. Absennya kita semua hadir. Oke. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang tidak hadir. Jadi semuanya hadir hari ini, kita siap untuk belajar. Sudah ya? Jangan ya begitu. Ya? Jangan tegang. Kita akan belajar hari ini. Sebelum kita belajar, Ibu ingin bertanya untuk kalian. Apakah kalian sudah pernah melihat orang membangun rumah? Sudah, Ibu. Sudah ya? Ya, Ibu. Betul sudah? Sudah, Ibu. Sudah ya, Luis ya? Oke. Kalau kalian sudah pernah melihat orang membangun sebuah rumah, Ibu mau bertanya lagi. Kira-kira dalam proses pembangunan sebuah rumah itu, bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam proses pembangunan itu? Silakan. Pasir, batu, semen, dan lain. Oh, pasir, batu, semen, dan lain-lain. Iya. Ada yang lain lagi? Bagus ya. Silakan. Papan, kayu, tripleks, seng. Iya. Ada yang lain lagi? Sama ya? Semua sama ya? Betul. Ya. Kalau begitu, yang dikatakan oleh Louis tadi dan teman yang tadi itu benar. Memang dalam proses pembuatan sebuah rumah itu bahan-bahan yang dibutuhkan seperti yang tadi. Ada pasir, ada batu, ada kerikil, ada semen, ada air juga. Ya? Harus ada air. Demikian juga tubuh makhluk hidup. Kita tersusun dari bagian-bagian yang sangat kecil. Ya? Bagian-bagian yang sangat kecil, bagian-bagian itu punya fungsinya masing-masing. Ya? Bagian-bagian yang sangat kecil itu dia akan saling menyusun seperti yang kalian bilang, kalian lihat proses pembuatan rumah itu. Jadi dari yang kecil dia saling menyusun sehingga akhirnya akan membentuk rumah. Demikian juga tubuh makhluk hidup. Begitu ya? Kira-kira saya cuma bertanya, kalau tubuh makhluk hidup bagian-bagian kecil yang menyusun tubuh makhluk hidup itu, ada yang bisa tahu itu
Jadi sebelum kita jadi makhluk hidup, manusia seperti ini, makhluk hidup, ya, kita kan pasti tersusun dari bagian yang paling kecil dulu. Seperti contoh orang membuat rumah yang tadi. Apalagi Sel. ya, sel, ya. Bagian yang paling kecil itu namanya sel. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sel, ya. Hari ini kita akan belajar tentang sel. Kalian lihat kan? Ya, di depan ada proses membangun rumah, ya. Kalian lihat dari gambar yang pertama itu ada campuran, ada material-material yang dibutuhkan. Ya, ada batu, pasir, air, kerikil, semen. Kemudian itu akan terjadi proses berkelanjutan sehingga dia akan membentuk rumah yang di bagian akhir, ya. Itu bagian-bagian yang sangat kecil itu yang namanya sel yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan berbicara sel yang khususnya itu struktur dan fungsi sel. Ya, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sel. Jadi ada dua, itu sejarah dan teori sel dan juga komponen kimia penyusun sel. Jadi di dalam sel itu ada apa-apa saja yang ada di dalam sel yang menyusun sel itu. Kita punya tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ada dua, ya. Jadi setelah kalian selesai belajar, yang diharapkan saat kalian belajar ini, kalian kembali ke rumah, ada yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran hari ini. Jadi tujuan kita belajar tentang materi ini ada dua, ya. Tujuannya pertama yaitu peserta didik ini kan kalian, ya. Peserta didik kalian mampu menjelaskan sejarah dan teori tentang sel, ya. Kemudian kalian juga mampu menentukan komponen kimiawi penyusun sel. Jadi komponen kimia yang menyusun sel, ya. Bisa, ya. Oke, kita juga belajar hari ini karena kita belajar dengan menggunakan model pembelajaran dan metode pembelajaran. Model pembelajaran yang kita pakai dalam proses pembelajaran hari ini yaitu problem based learning, ya, artinya kita belajar berdasarkan masalah, ya. Kita belajar berdasarkan masalah. Masalah yang mana? Nanti masalahnya akan ditampilkan. Dan diharapkan dalam proses pembelajaran ini, problem based learning ini dia itu kalian peserta didik akan dibentuk dalam kelompok. Jadi kalian akan duduk dalam kelompok, kalian akan berdiskusi dalam kelompok, kalian akan berliterasi, ya. Jadi kalian akan mencari jawaban dari permasalahan itu lewat apa saja yang bisa kalian pakai. Ada mungkin mempergunakan HP untuk dipakai mencari jawabannya daripada permasalahan itu, ya. Atau mencari data literatur, buku, paket yang digunakan, bahan ajar yang sudah disediakan, ya. Kalian berliterasi di dalam kelompok untuk menjawab permasalahan yang akan ditampilkan. Jadi metodenya kita observasi melalui pengamatan kalian di dalam kelompok lewat buku, ya, itu lagi tanya jawab, tetapi harus melakukan pengamatan ini lewat buku paket kajian, bahan ajar, ataukah lewat pencarian dan di Google lewat HP, ya, seperti itu, ya. Kemudian kalian harus melakukan proses tanya jawab. Yang namanya berdiskusi berarti harus ada tanya jawab, ya. Harus ada tanya jawab. Ya, anak-anak, selanjutnya ada penilaian.
dilakukan dalam proses pembelajaran. Duduk yang tertibnya. Ya, penilaiannya ada tiga penilaian. Ibu kasih tahu sekali, penilaiannya ada 3. Jadi penilaian afektif, penilaian kognitif, dan penilaian psikomotor. Afektif itu sikap, ya. Jadi sikap kita, sikap yang mana? Sikap yang nanti ibu nilai kalian dalam proses kalian berdiskusi. Apakah kalian sopan? Apakah kalian bisa menghargai pendapat teman? Apakah kalian bertanya itu sudah dengan baik atau belum? Ya, itu sikap yang akan ibu nilai. Kemudian pengetahuan kognitif, ya. Apakah kalian bisa memahami materi ajar, isi konten daripada materi pembelajaran ini? Ya. Kalau keterampilan atau psikomotor yang akan ibu nilai. Misalnya, kalau kalian selesai berdiskusi, apakah kalian terampil untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan atau tidak? Seperti itu ya. Iya. Ya. Masih semangat ya? Masih. Oke. Ya anak-anak, karena kita punya model pembelajaran ini berdasarkan PBL, model pembelajaran PBL. Jadi kalian sudah dibagikan dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 itu Luis Ruimasa, Irna Romlaini, Justina Jutai, Romelus, Julius Malipa, dan yang juga angkat tangan. Yang mana? Oke, baik. Berarti sebentar kelompoknya di sebelah sini ya. Kelompoknya di situ. Kemudian kelompok 2, Rino Moneai, Konstantin Gainau, Mia Benamen, Juan Janor, Santira Wakuadasir. Mana? Coba angkat tangan yang tadi saya sebut namanya. Berarti kelompok ini kelompok 2 ya, nanti di depan sini. Jadi sini ya. Berarti kelompok 3 yang sisa, kelompok 3 yang di sini. Bisa? Bisa. Mengerti? Paham ya? Oke. Iya, kalian perhatikan di depan. Kalian perhatikan di depan, ada gambar yang akan Ibu tampilkan buat kalian. Bisa? Sekarang kalian dituntut untuk mengamati. Perhatikan gambar yang di depan, yang Ibu tampilkan di depan. Ya, gambar yang Ibu tampilkan di depan, perhatikan. Bisa kelihatan? Bisa ya? Lihat. Ada yang sudah Ibu taruh di atas itu sejarah sel. Ya, sejarah sel. Lalu ada gambar orang, ada gambar alat ya. Dua gambar ini dia saling mendekatkan, dia tidak bisa terlepas pisahkan di dalam gambar yang ditampilkan itu. Itu siapa orang itu? Dan gambar apa yang di sampingnya? Kalian sudah bisa melihat? Ya, kita lanjut gambar yang berikutnya. Ada lagi benda yang sama, alat yang sama, tetapi ada satu gambar juga. Seperti apakah itu? Perhatikan, kalian harus memperhatikan. Kemudian Ibu tampilkan lagi gambar yang satunya lagi. Ahli teori sel. Oh, siapakah ketiga orang ini? Ya, siapakah? Ya, di depan. Ya, itu orang kan? Ya, mereka akan terhubung dengan teori. Ya, itu ya. Mereka akan terhubung dengan. Ya, bagus ya Selfie. Mereka akan terhubung dengan teori sel. Iya. Kalian lihat lagi, saya akan menampilkan video untuk kalian. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya. Ketemu lagi bersama saya Asik.
Kemudian organ akan menyusun sistem organ. Dan selanjutnya sistem organ akan membentuk organisme. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Sedangkan jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Organ merupakan kumpulan jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Sistem organ adalah kumpulan organ yang melakukan suatu fungsi. Di dalam sebuah sel berlangsung aktivitas kehidupan yang meliputi diantaranya adalah proses sintesis, pengangkutan zat, proses pernafasan, proses pengeluaran zat sisa, serta pertumbuhan dan perkembangan. Bentuk sel. Tahun 1965, Robert Koch mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Robert Koch melihat ruangan kecil kosong yang kemudian disebut sel. Selula bahasa Latin yang artinya kamar kosong. Teori sel. Lama menyatakan bahwa setiap badan hidup merupakan kumpulan sel-sel. Sladen dan Sawan menyebutkan bahwa sel sebagai satuan struktural terkecil makhluk hidup. Max Huse menyatakan bahwa sel sebagai unit fungsional. Rudolf Virchow menyatakan bahwa omnes cellula cellulae, yang artinya sel berasal dari sel sebelumnya. Robert Brower menemukan nukleus, inti sel. Strasburger menyatakan bahwa sel sebagai satuan hereditas. Oke, selesai sudah pembahasan
Ya, videonya sudah Ibu tayangkan. Jadi tadi ada 2 video, ya. Video yang Ibu tayangkan itu kan video pembelajaran kita hari ini, ya. Tentunya video yang tadi itu dia tidak terlepas pisahkan dari dari gambar yang tadi Ibu tampilkan, ya. Tapi kalian sudah harus ingat bahwa hari ini kita berbicara tentang ya, tentang ya sel, Struktur dan fungsi sel. ya, struktur dan fungsi sel, lalu sejarah dan teorinya, ya, dan komponen biologi. Jadi kalau nanti kalian kembali ke rumah, kalian kan sudah bisa tahu, oh tadi kami belajarnya tentang ini. Dari memang awalnya kami tidak tahu, tapi setelah kami belajar maka kami sudah tahu. Kami sudah tahu. Ya, anak-anak Ibu akan bagikan. Kalian boleh duduk dalam kelompok masing-masing. Silakan. Ya, silakan. Ini siapa? Bergerak. Ya, bergerak apa ya? Selfie dan teman-teman kelompok 2 ya, kelompok 3 ya. Ya. Oke, baik. Duduk dengan tertib. Ya. Silakan Tantila duduk dalam kelompok. Ayo Chelsea. Jangan tidur-tiduran. Ayo, ya. Kita masih semangat ya. Oke. Ya, Ibu minta perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mengambil LKPD di depan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. LKPD-nya sudah di kelompok masing-masing ya. Sudah. Lihat apa yang disuarakan di depan. Kalian harus menyelesaikan LKPD yang kita kasih dalam kelompok masing-masing. Ingat bahwa yang namanya orang berdiskusi berarti harus aktif di dalam kelompok, ya, harus aktif dalam kelompok. Ibu mohon supaya kalian bisa menjadi anak-anak yang sopan, anak-anak yang bisa menghargai pendapat teman, ya. Karena nanti kan kalian tidak selamanya di sekolah. Kalian pasti suatu saat akan kembali ke masyarakat. Tunjukkan bahwa kalian adalah orang yang menyambang bangku pendidikan. Ya? Harus begitu ya? Kita menunjukkan ke masyarakat bahwa kita adalah orang yang mengenal bangku sekolah. Ya, jadi sikap kita harus benar-benar mencerminkan kita terpelajar. Jadi kalau mau berdiskusi itu nilainya, oh dia ini sopan, dia ini bisa menghargai pendapat teman, ya, begitu ya. Oke, sekarang kalian kerja berdasarkan barang kerja yang sudah Ibu bagikan ke kelompok. Jangan lupa tulis kelompok berapa dan anggota-anggota kelompok namanya semua ditulis pada LKPD itu, ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya. Silakan. Jadi kalian berliterasi di dalam kelompok. Kalian bisa mempergunakan literatur manapun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Silakan, kalian punya waktu untuk berdiskusi
berdiskusi di dalam kelompok itu 10 menit dimulai dari sekarang. 10 menit dimulai dari sekarang karena kalian akan presentasi di depan. Ya, oke. Silakan kalian berdiskusi di dalam kelompok. Silakan kalian berdiskusi di dalam kelompok dengan menjawab pertanyaan sesuai dengan LKPD yang sudah dibagikan. Kerjakan sesuai LKPD yang sudah dibagikan. Jadi kalian lihat dalam LKPD itu langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan, sudah itu tulis semua di dalam LKPD itu. Kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam LKPD. Ingat bahwa di dalam kelompok kalian mesti berliterasi, ya? Silakan. Waktu kalian untuk bekerja di dalam kelompok 10 menit dimulai dari sekarang karena kita akan presentasi. Silakan. Silakan berdiskusi, jangan tertawa, jangan bercerita di dalam kelompok.
semangat berdiskusi di dalam kelompok.
1. Teori sel. Nama ahli Langer cek. Menemukan teori pada tahun 1744 sampai 1829. Teorinya, setiap badan hidup merupakan kumpulan sel-sel. Kleiden dan Swan menemukan teori pada tahun 1938 sampai 1939. Teorinya, sel sebagai struktur terkecil makhluk hidup. Max Coulter menemukan teori pada tahun 1863. Teorinya, sel sebagai unit porsional. Ridolf Ford menemukan teori pada tahun 1855. Teorinya, sel terbentuk dari sel-sel yang sudah ada. 5. Robert Brock menemukan teori pada tahun 1831. Teorinya menemukan nukleus. Strauberger menemukan teori pada tahun 1884. Teorinya sel sebagai satuan egalitas. Kedua, komponen kimia penyusun sel terdiri atas dua komponen. Yang pertama, komponen organik, dan yang kedua, komponen anorganik. Komponen organik terdiri atas 5 bagian, yaitu karbohidrat, protein, air, lemak, dan asam nukleik. Fungsi karbohidrat adalah sebagai cadangan energi. Fungsi protein adalah menghasilkan enzim dan hormon, memperbaiki sel, meningkatkan kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Fungsi air adalah metabolisme transport saat melewati membran sel tubuh, menjaga homeostasis sel, regulasi suhu, dan menjaga sirkulasi darah dalam tubuh. Fungsi lemak melindungi tubuh dan membantu mempertahankan suhu inti tubuh yang normal. Fungsi asam nukleik menyimpan mentransmisi dan mentranslatasi informasi genetik. Komponen anorganik terdiri atas dua bagian, yaitu vitamin dan mineral. Fungsi vitamin membantu mengatur metabolisme. Fungsi mineral adalah konstituen struktur jaringan lunak. Yang ketiga, aktivitas yang langsung di dalam sel meliputi 1. Sintesis, 2. Pengangkut saat, 3. Pernapasan, 4. Pengeluaran saat sisa, 5. Pertumbuhan dan perkembangan. 4. Unsur yang terkandung dalam protoplasma dari yang terbesar sampai yang terkecil. Unsur oksigen jumlah 65,0. Unsur oksigen jumlah 18,5. Unsur hidrogen jumlah 9,5. Unsur nitrogen jumlah 3,3. Unsur kalsium jumlah 1,5. Fosfor jumlah 0,1. Unsur klor jumlah 0,4. Unsur sulfur jumlah 0,3. Kalium jumlah 0,2. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami persilakan. Iya. Mungkin atas kesempatan yang diberikan kepada kami Komisi 2, perkenalkan saya Sudewadai. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apa
Jadi kelompok 2 punya pertanyaan, apa yang dimaksud dengan informasi genetika? Sementara kelompok 3 punya pertanyaan, apa itu sintesis protein? Ya mungkin kelompok 1 yang sementara berada di kelompok bisa menjawab, dipersilakan. Ya, saya akan menjawab kelompok 1 punya pertanyaan. Kelompok 2. Kelompok 2. Informasi yang diturun dari induk kepada keturunan. Terima kasih. Silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, terima kasih atas pertanyaan saya. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Terus apa itu proses sintesis? Sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembuatan protein dalam sel. Ya. Jadi kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok 2. Informasi genetik adalah informasi yang diturunkan dari induk kepada keturunan. Sementara jawaban untuk kelompok 3, proses sintesis protein adalah proses pembuatan protein yang berlangsung dalam sel. Seperti itu ya? Jadi jawabannya seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah merasa puas? Apakah puas? Puas, apakah kelompok 2 merasa puas? Kelompok 3 juga merasa puas. Tidak ada lagi pertanyaan? Sekian dan terima kasih. Ya. Ya, giliran kelompok 2. Dipersilakan waktu goyang 5 menit untuk presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan membaca hasil diskusikan. Perkenalkan, nama saya Iwan Jamu. Di sini saya akan membaca teori. Ada yang teori, yaitu sel. Lambert, 17 pada tahun 1744 sampai 1829. Setiap barang hidup merupakan kumpulan sel-sel. 2. Seiden dan Swan pada tahun 1938 sampai 1939. Sel dibagi satuan struktur terkecil makhluk hidup. 3. Schulze pada tahun 1863. Sel dibagi unit fungsional. Yang keempat, Rudolf Virchow pada tahun 1855. Sel terbentuk dari sel-sel yang sudah ada. Yang Robert Bohr 1831 menemukan nukleus inti sel. 6. Stranger 1884 sel dibagi satuan hederitas. Komponen kimiawi, karbohidrat, fungsi primer yang dari karbohidrat adalah sebagai terangan energi jika pendek. Gula merupakan sumber energi. 2. Protein menghasilkan enzim dan hormon yang memperbaiki sel, meningkatkan kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Air, metabolisme, transport saat melewati membran sel tubuh, menjaga homeostasis sel, regulasi suhu dan menjaga sirkulasi darah dalam tubuh. 4. Lemak melindungi, membantu mempertahankan suatu suhu inti tubuh yang normal. 5. Asam nukleik
Informasi genetik. Mineral, fungsinya mencegah penyakit kronis, malaria, nafsu makan, kesehatan mental dan ketebalan tubuh. Konstituen jaringan lunak sangat penting untuk transmisi intrasel dan kontraksi otot. 3. Aktivitas berlangsung di dalam sel meliputi 1. Sintesis, 2. Pengangkutan saat, 3. Pernapasan, 4. Pengeluaran saat sisa, 5. Mempertumbuhan dan memperkebalan, 4. Unsur yang terkandung dalam protein dari yang terbesar sampai yang terkecil, yaitu unsur oksigen 65,0, karbon 18,5, hidrogen 9,5, nitrogen 3,3, kalsium 1,5, fosfor 1,0, klor 0,4, sulfur 0,3, kalsium 0,2. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Saya persilakan. Ya, apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Jadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi daripada kelompok mereka, dan sekarang mereka memberikan kesempatan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Kesempatan diberikan untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok 3? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Nurul ini perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya mau bertanya, mengapa oksigen jumlahnya lebih besar daripada besar dalam suatu plasma? Karena oksigen memiliki Mengapa oksigen jumlahnya lebih besar? Jumlahnya lebih besar dalam suatu plasma. Kita tahu dulu pertanyaannya. Silakan dari kelompok yang lain. Supaya satu kali yang boleh menjawab ya, seperti itu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Dani Suratin, perwakilan dari kelompok 3. Ya, Di sini silakan. saya mau bertanya tentang apa itu nukleus. Apa itu nukleus? Jadi pertanyaannya seperti yang ada di depan ya, untuk kelompok 2 ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk anggota kelompok yang ada di dalam kelompok boleh membantu teman yang presentasi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Ya, kesempatan diberikan untuk kalian boleh menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan, penanya duduk dulu. Surya dan teman-teman, silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Waktu kita semakin sedikit. Ya, silakan. Jadi mereka menjawab pertanyaan yang ini ya. Sisa pertanyaan yang ini yang belum dijawab. Mengapa oksigen jumlahnya lebih banyak dalam protoplasma? Jadi kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa itu nukleus? Mereka menjawab nukleus adalah inti sel. Ya, nukleus adalah inti sel. Silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa oksigen jumlahnya lebih besar di dalam protoplasma? Ya. ya, saya akan Ya, silakan menjawab. menjawab pertanyaan kelompok 1. Nukleus
Jumlah oksigen lebih besar karena oksigen dibutuhkan dalam proses pernapasan. Karena itu oksigen lebih besar. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Puas. Apakah mereka sudah puas? Puas. Apakah kalian sudah puas? Puas. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi, sebelum kelompok 3, saya langsung jelasin seperti ini ya. Ya, Bu. Kenapa pertanyaan mereka, kenapa oksigen jumlahnya lebih banyak, lebih besar, dan apa itu nukleus? Seperti yang dijawab tadi oleh kelompok 2, oksigen itu dia jumlahnya lebih besar dalam protoplasma karena memang dia sangat dibutuhkan dalam proses pernapasan. Karena itu memang jumlahnya harus lebih besar. Ya. Kemudian apa itu nukleus? Perhatikan di sini apa itu nukleus. Yang bertanya harus perhatikan. Nukleus dijawab tadi nukleus adalah inti sel. Inti sel ini dia ada di dalam sel. Jadi di dalam sel ada inti. Ya. Di dalam inti sel itu dia mengandung materi genetik yang nanti akan meneruskan informasi genetik seperti yang tadi ditanyakan. Informasi genetik ini akan diteruskan dari mana ke mana? Dari induk kepada keturunan atau dari orang tua kepada anaknya. Ya. Nukleus ini sendiri akan kita pelajari lebih dalam pada pertemuan ya, minggu depan. Ya. Untuk nukleus akan kita pelajari lebih dalam pada pertemuan kedua. Silakan kelompok 3 diberikan kesempatan untuk mempresentasikan. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Teori sel. Nama Alex Lama. Menemukan sel pada tahun 1744 sampai dengan 1829. Menyatakan bahwa setiap barang hidup merupakan kumpulan sel. Yang kedua, Schneider dan Swan menemukan sel pada tahun 1938 sampai dengan 1939. Teori sel sebagai struktural terkecil makhluk hidup. Yang ketiga, Max Husser menemukan sel pada tahun 1863. Teori sel sebagai unit fungsional. Yang keempat, Rudolf Virchow menemukan sel pada tahun 1855. Teori sel terbentuk dari sel yang sudah ada. 5. Robert Brown menemukan sel pada tahun 1831, menyatakan bahwa menemukan nukleus atau inti sel. 5. Starburger menemukan sel pada tahun 1884. Teori sel sebagai satuan identitas. Komponen kimiawi terbagi atas 2 bagian, yaitu organik dan anorganik. Organik terbagi atas 5 bagian, yaitu 1. Karbohidrat, 2 protein, 3 air, 4 lemak, 5 asam nukleat. Anorganik terbagi atas 2 bagian, yaitu vitamin dan mineral. Karbohidrat berfungsi sebagai cadangan energi jangka pendek. Protein berfungsi sebagai menghasilkan enzim dan hormon, memperbaiki sel, meningkatkan kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Air berfungsi sebagai metabolisme, transport saat yang melewati membran sel tubuh, menjaga homeostasis sel, regulasi tubuh, dan menjaga sirkulasi darah dalam tubuh. Lemak, fungsi lemak untuk melindungi tubuh dan membantu mempertahankan suhu inti tubuh yang normal. Yang kelima, asam nukleat, fungsi sebagai menyimpan mentransmisi dan mentranslasi informasi genetik. Anorganik terbagi atas 2 bagian, yaitu
mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis, memelihara nafsu makan, kesehatan mental, dan kekebalan tubuh. Mineral, fungsi mineral untuk konstituen struktural jaringan lunak. Aktivitas yang berlangsung di dalam sel meliputi 1. Sintesis, 2. Pengangkutan zat, 3. Pernapasan, 4. Pengeluaran zat sisa, 5. Pertumbuhan dan perkembangan. Unsur yang terkandung di dalam protoplasma dari yang terbesar sampai yang terkecil yaitu unsur oksigen dengan jumlah 65,0, unsur karbon dengan jumlah 18,5, unsur hidrogen dengan jumlah 9,5, unsur nitrogen dengan jumlah 3,3, unsur kalsium dengan jumlah 1,5, unsur fosfor dengan jumlah 1,0, unsur klor dengan jumlah 0,4, unsur sulfur dengan jumlah 0,3, unsur kalium dengan jumlah 0,2. Apakah ada tanggapan dari teman-teman kelompok 1? Apakah ada tanggapan dari teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2? Dipersilakan, kesempatan diberikan untuk kelompok 1 dulu ya. Kita berurutan ya, nanti pertanyaannya ditampung baru dijawab ya. Chelsea dan teman-teman ya, jadi siap ya. Kelompok 1 disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rizky Masa. Di sini saya bertanya, siapakah yang pertama kali menemukan sel? Terima kasih. Sebentar ya. Ya, kelompok 2 disilakan. Kelompok 2 disilakan. Terima kasih atas kesempatan itu kepada saya. Saya dari perwakilan kelompok. Di sini saya akan bertanya apa itu hereditas. Terima kasih. Apa itu hereditas? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini akan saya alihkan kepada kelompok saya untuk menjawab. Ya, jadi kelompok ketiga memberikan kesempatan untuk yang ada di dalam, yang sementara dulu di dalam kelompok bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Disilakan. Kasih. Coba. Terima kasih yang menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa itu hereditas? Hereditas adalah proses penurunan sifat dari induk kepada keturunan. Yang kedua, pertanyaan dari kelompok 1. Teori sel pertama dikembangkan oleh Lamarck pada tahun 1944 sampai 1829. Setiap pada unit berpengalaman sel. Ya. Bertanya dulu untuk mereka, apakah mereka puas dengan jawaban atau tidak? Teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2 puas dengan jawaban kami. Puas. Demikianlah hasil Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Mari ya. Sebelum kita masuk untuk kesimpulan, sebelum kita masuk menyimpulkan materi pembelajaran kali ini, kira-kira yang ada di depan ini adalah pertanyaan kalian, yaitu adalah pertanyaan dari kelompok kalian, 3 kelompok ini untuk teman-teman yang presentasi dengar. Lihat, perhatikan dulu. Apa itu sintesis protein? Tadi sudah dijawab ya. Jadi sintesis protein itu adalah proses pembuatan protein yang semuanya terdapat dalam
perhatikan. Tadi jawaban dari kelompok 3 yang bagaimana? Untuk hereditas, coba diulangi. Hereditas adalah proses penurunan sifat dari induk kepada keturunan. Coba jawaban dari kelompok 1 tadi yang bagaimana untuk informasi genetik? Informasi genetik, informasi yang turun dari induk kepada keturunan. Sama ya? Ingat ya? Sama ya? Iya. Kemudian mengapa O2 lebih banyak atau lebih besar? Karena memang dia sangat dibutuhkan untuk proses pernapasan. Ya. Lalu nukleus inti sel. Nukleus adalah inti sel. Ini adalah salah satu organel sel. Ya. Yang bagaimana nanti lebih banyaknya kita akan pelajari di pertemuan yang berikut. Sementara siapakah penimu sel? Siapakah penimu sel? Ada orang pertama yang menemukan sel dulu, baru kemudian ada ya? Ada yang bisa memperbaiki jawaban ini untuk kelompok 3? Silakan. Silakan. Robert Cook, ya? Robert Cook yang menemukan. Seperti gambar yang pertama ditampilkan pada awal pembelajaran ya. Dia yang menemukan sel pada saat itu. Itu dia ya. Dia adalah orang yang menemukan sel. Namanya Robert Cook. Oke? Kita akan masuk pada kesimpulan. Kesimpulan di kita di saat ini, hari ini berkelompok ya akan mendapat kesimpulan. Kelompok 1 disilakan. Kesimpulan kelompoknya. Ayo. Siap-siap untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang saya. Perkenalkan, nama saya Fernando Limasa. Saya akan membaca hasil kesimpulan. Kesimpulan. Ada 6 teori sel. Lamar, Leiden dan Swan, Max Schultz develop with Ruben Rowe dan Strabuger. 2. Double komponen kimia penyusun sel terdiri dalam 2 komponen, yaitu organik dan anorganik. Organik adalah kapalan. K artinya karbohidrat, P artinya protein, A artinya air, L artinya lipid, AN artinya asam nukleik. Ayo. Organik adalah anorganik adalah vitamin. Vita artinya vitamin, kimia artinya mineral. Terima kasih. Ya, terima kasih
Yang kedua, komponen terbagi atas dua bagian, yaitu komponen organik dan komponen anorganik. Komponen organik tersusun dalam tiga bagian, yaitu 1. Karbohidrat, 2. Protein, 3. Air, 4. Lemak, dan yang terakhir asam nuklear. Sedangkan anorganik terbagi atas dua bagian, yaitu 1. Vitamin, dan 2. mineral. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi itu hanya melengkapi saja kesimpulan kalian ya. Kesimpulan kita belajar hari ini, kita harus tahu bahwa orang yang pertama kali menemukan sel adalah Robert Koch. Kemudian dari situ maka muncullah teori-teori sel yang lain seperti yang sudah kalian sampaikan tadi. Semuanya benar ya? Teori sel itu. Dan kalian harus ingat juga bahwa komponen penyusun sel itu terbagi dua, organik dan anorganik. Organik itu karbohidrat, protein, lemak, air, asam nuklear. Sementara anorganik itu adalah vitamin dan mineral. Dan ingat juga bahwa di dalam sel terlangsung aktivitas sel yang ada 5 tadi, ya. 5 aktivitas sel itu apa saja aktivitas sel yang aktivitas yang berlaku dalam sel? Sintesis, kemudian apa lagi? Pengeluaran zat, dan pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Dengan demikian kita punya kesimpulan materi pembelajaran untuk hari ini. Lalu apakah kalian mengerti dengan pembelajaran hari ini atau tidak? Mengerti? Kalian semuanya mengerti ya? Kalau begitu, karena kalian mengerti, saya mau menguji kalian dulu dengan pertanyaan yang ada. Hanya 3 nomor, ya. Pertanyaan ini semuanya dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Tidak ada di luar itu ya. Jadi silakan. Ya, silakan untuk mengisi jawaban pada pertanyaan yang ada. Waktu kalian bekerja itu yang sudah selesai di dalam kelompok itu kelompok langsung kumpulkan. Ya, kalau yang sudah selesai menjawab jangan lupa tulis nama ya. Lupa tulis nama. Sudah? Semuanya sudah? Iya. Dengan demikian kita punya pertemuan hari ini sampai di sini. Berakhir sampai di sini. Dan minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita masih tetap dengan materi struktur dan fungsi sel. Tetapi kalian akan belajar tentang organel-organel sel. Jadi di dalam sel itu ada terdapat organel-organel apa saja, ya? Seperti yang tadi ditanyakan itu apa itu nukleus, ini sebenarnya adalah salah satu organel sel yang akan kita pelajari pada minggu depan, ya? Oke, kalian dipersilakan kembali ke tempat masing-masing, kelompoknya dikembalikan ke tempat masing-masing.
pembelajaran kita atau aktivitas belajar kita di saat ini. Karena kita sudah dengan doa, maka kita juga akan menutup dengan doa. Dan saya meminta salah satu orang untuk membawa kita dalam doa penutup. Iya, kita silakan.